Hey, halo guys, dan selamat datang di channel Bagus Samudra. Dengan saya Bagus Samudra. Di video kali ini kita akan membahas tentang iPhone XR, HP yang beberapa tahun lalu setahun lalu mungkin menjadi sebuah batas bawah untuk sebuah iPhone gitu ya. Jadi apakah di tahun ini masih worth it membeli iPhone XR, atau malah kita sudah harus upgrade lagi ke iPhone 11 mungkin? Video kali ini saya membahas sebagai mungkin teman yang memberikan referensi gitu ya ke temannya gitu. Jadi untuk saya iPhone XR ini tuh kalau teman-teman mau buat konten udah oke. Cuma dari segi kameranya memang udah cukup bagus. Tapi di segi dynamic range ya, support untuk videonya menurut saya masih kalah dibanding iPhone 11 ya. Memang sih, memang kalah. Tapi artinya tuh dari segi kestabilan itu teman-teman belum bisa terlalu ngandalin. Apalagi teman-teman sambil buat konten gini, ngerekam sambil jalan. Kalau teman-teman pakai iPhone 11 mungkin udah lebih aman ya. Nah, kalau dari segi performance gimana? iPhone XR ini menggunakan Apple 11 ya, 11 Bionic dengan layar yang nggak sampai Full HD ya, layarnya cuma HD ya, nggak seperti iPhone X atau iPhone XS. Jadi layarnya cuma berapa ya, 836 kali berapa gitu, nggak sampai Full HD. Dan layarnya juga masih IPS bukan OLED. Jadi untuk performanya nih cukup baik sebenarnya, tapi itu dia juga cepet panas gitu. Nah, untuk kecepatan chargingnya oke, tapi dengan kecepatan daya tahan baterainya juga cepet habis sih bisa saya bilang. Nah, seri yang unit yang saya pegang ini adalah X International. Saya beli di harga 4.300.000 full set, tapi boxnya, casnya, semuanya itu OM ya. Itu saya nggak pakai, saya pakai cas dari Vivan, terus headset saya pakai AirPods. Jadi yang nggak saya pakai sih itu. Kemudian kalau dari segi performa gimana untuk main game? Untuk main Mobile Legends saya malah biasanya nggak paksain di ultra atau high sekalipun bisa ya. Karena cepet panas dia. Kemudian juga kalau tanpa cas memang cukup boros. Jadi saya di medium. Tapi untuk mainkan di sana bisa, masih playable. Main PUBG di settingan mood extreme juga masih bisa. Oke. Kemudian untuk produktivitas gimana? Untuk scroll Instagram, WA, kemudian buka Telegram. Kalau teman-teman nggak nge-compare head to head HP dengan resolusi yang udah lebih tinggi, misalnya dengan iPhone X atau XS atau mungkin dengan seri yang lebih tinggi, oke lah, iPhone XR ini masih bisa diterima oleh mata. Tapi kalau yang lihat yang seri lebih tinggi itu terasa kayak kurang tajam aja gitu. Begitupun dengan content creation ya, kalau teman-teman suka buat konten di CapCut gitu, ini udah bisa banget dipakai edit. Tapi ya gitu, kembali lagi dia cukup berat. Tahun ini mungkin X-Internya tuh yang storage 64 GB tuh udah ada di kisaran 4 juta ya. Bahkan teman-teman bisa dapat di 3 jutaan, 39, 38 mungkin udah dapat. Tapi saya sangat menyarankan sekarang mungkin upgrade cari yang 128, kecuali memang teman-teman cuma mau pakai untuk WA, Facebook, Instagram, telepon ya oke 64. Tapi kalau teman-teman mau pakai untuk buat konten itu highly recommended yang 128 ya, karena ya mungkin teman-teman ada yang kayak saya ya, suka misalnya lagi ngapain rekam tapi belum saat itu juga bakal diedit, dan untuk nge-backup ke laptop gitu kan males tuh, jadinya mungkin bakalan ngendep lama di HP gitu dah. Kecuali teman-teman memang kayak mau masuk banget ke ekosistem Apple, dimana mau nge-backup ke iCloud ya oke lah. Tapi kalau teman-teman nggak terlalu kayak saya gini ya, mending 128 filenya disimpan di HP kan mantep. Saya ini 64 GB ini nyesek banget soalnya, padahal aplikasinya gamenya cuma Mobile Legends, tapi karena foto video saya banyak, jadi ya terpaksa harus kalau udah penuh harus hapus lagi, jadi agak ribet. Kamera depannya udah bisa dipakai yang bokeh ya, dipakai yang portrait. Kamera belakangnya juga bisa dipakai portrait tapi cuma bisa untuk objek manusia, nggak bisa objek lain. Untuk portraitnya sebenarnya cukup rapi, tapi ya gitu karena layar
kameranya cuma satu, jadi teman-teman harus agak deket kan. Dynamic range-nya juga agak belum terlalu bagus ya. Jadi kalau teman-teman foto satu objek, belakangnya langit, kadang langitnya tuh cuma putih doang, nggak bisa nangkap detail kayak iPhone seri di atasnya gitu. Jadi overall gimana kalau dari saya pribadi untuk nyaranin? Mungkin kalau dari saya, kalau teman-teman punya budget 4 jutaan, mungkin teman-teman lebih baik nabung lagi dikit atau nunggu lagi sebentar dan teman-teman bisa ngedapetin iPhone 11 gitu ya. iPhone 11 yang 64 udah di 5 jutaan, 5,5, 6 juta tuh udah bisa dapet yang 128. Jadi teman-teman nabung dikit lagi karena iPhone XR ini bisa dipakai, cuma udah nggak senyaman itu. Mungkin kalau di 2 tahun lalu kita belum tahu banyak teknologi yang bisa didapat dengan harga yang relatif mepet gitu ya masih oke, tapi sekarang kayaknya udah kebutuhannya udah lebih tinggi lagi, jadi mending cari yang lebih tinggi lagi ya kan, karena iPhone 14 juga kan udah mau rilis, jadi enak pasti kedepannya yang iPhone lama bakalan turun. Seperti itu teman-teman. Oke, that's all from me. Saya Bagus Samudra, semoga bermanfaat konten ini, bisa mendapatkan pengetahuan baru, dan see you in the next videos. Bye bye.